Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan yang umum Ustaz, yang nomor 2-nya ya. Ya. Ustaz mau bertanya, orang yang tidak akan dilihat oleh Allah itu tercantum dalam surat Ali Imran ayat 77. Di antaranya manusia tentang mempermainkan dan menjual ayat-ayat Allah hanya demi mengejar dunia. Di antaranya tentang dunia perdagangan tertera dalam hadis Muslim. Tetapi kan di dunia itu untuk mengejar dunia. Untuk itu dunia itu bukan dari perdagangan. Rumit ya pertanyaan. Dunia itu terus. Aduh, pertanyaannya. Tetapi kan di dunia itu coba kita. Iya teh. Komo nu ngajawabna lieureun, nu macakeun nama lieureun. Ini siapa yang bertanya ini? Ya. Udah kita jawab husnudon saja. Jadi kalau jawaban kami tidak tepat, kesalahan ada pada Ustaz Hilman. Ya. Lihat Bapak Ibu. Jadi jawabannya ada 2 tentang pertanyaan ini. Pertama, tafsir maksud surat Ali Imran ayat 77. Benar atau tidak maksud si penanya tentang ayat ini, maka itulah yang pertama harus dibaca ulang maksud ayat ini. Ya. Jadi merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir saja sebagai rujukan yang mudah diakses oleh orang katapan. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang menukar apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, yaitu akan mengikuti Nabi Muhammad dan menceritakan sifat-sifatnya kepada orang banyak serta menjelaskan perkaranya supaya tidak samar. Tetapi prakteknya mereka sebalik dari janji yang mereka nyatakan di awal. Ibu kan gini Bu, sebelum Nabi Muhammad diutus, berita tentang akan datang Nabi terakhir sudah ada di kitab mereka. Iya. Bu ya, yang akan bernama Ahmad. Maka merekalah yang akan menjadi orang pertama membela, mendukung, bahkan mendakwahkan Nabi. Begitu Nabi Muhammad sumping diutus, mereka ingkar janji yang seharusnya mereka mengakui orang pertama, mendukung dan mendakwahkan mereka sebaliknya. Bahkan mereka, kata Imam Ibnu Katsir, menjadi orang yang menentang pertama dengan alasan Nabi Muhammad bukanlah senasab dari golongan kita. Nah, lantaran dikatakan harusnya dari kelompok Bani Israel. Sehingga dalam surat Al-Baqarah dinyatakan wala takunu awwala kafirim bi. Mengapa engkau menjadi orang yang kafir pertama padahal engkau mengaku akan menjadi orang yang pertama beriman? Maka kata Imam Ibnu Katsir, oranglah yang demikian maksud surat Ali Imran ayat 77, yaitu ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Maka bagi mereka tidak ada pahala di akhirat, yaitu kelak tidak ada satupun pahala yang akan mereka peroleh di akhirat, dan akhirat bukanlah milik mereka. Kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya wala yukallimuhumullah. Di akhirat kelak Allah tidak akan berkata dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan mereka tidak akan dilihat oleh Allah. Maksudnya yaitu Allah tidak mau melimpahkan rahmat.
kepada orang yang demikian. Allah tidak akan mengajak berbicara dengan mereka secara lemah lembut dan tidak akan memandang mereka dengan pandangan rahmat. Itulah maksud Ali Imran sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir. Berarti masuk di pertanyaan yang kedua, apakah memanipulasi untuk mengejar dunia itu termasuk orang celaka? Tapi tercocok jeung ayat eta. Itu nyambung. Saya ulangi, apakah memanipulasi untuk mengejar dunia termasuk orang yang celaka? Tapi ancaman celakanya bukan oleh surat eta. Karena surat ini Ali Imran 77 berlaku bagi mereka yang ingkar janji atas apa yang mereka nyatakan. Ingin taat, mau membela, prakteknya malah jadi pengkhianat. Itulah yang dimaksud ayat 77. Maka untuk pertanyaan kecelakaan ini termasuk perbuatan yang disebut dengan dusta. Nah, maka dusta diingatkan kenapa orang yang memanipulasi itu celaka. Sebab dasar memanipulasi itu dusta. Mau manipulasi ku kehebatan retorika sampai meyakinkan orang padahal wadul, atau mau manipulasi data. Contoh, tapi dikatakan mata taya moal. Bakat ku hayang narima bansos. Setiap masjid akan turun dana 50 juta kalau tiap bulan pengajian 100 orang. Ari praktek nangan 10 disaratuskeun. Lalu disaratuskeun naon nu maot aya keneh dihitung. Bayi nuker hamil dihitung. Bakat ku hayang muda kuota 100 setelah turun bantuan. Nah, itulah manipulasi, dasarnya dusta. Maka disitulah Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal kadhiba. Kudusta mah moal jamuga cek bahasa Jerman mah. Yaitu dusta adalah pangkal petaka. Ingat, tidak akan ada orang sukses dunia akhirat karena bermodal dusta. Maka itulah yang dimaksud dengan celaka, bukan oleh ayat. Wahai tadi, tetapi ayat-ayat yang mengancam beratnya dusta, termasuk sabda Nabi bahwa dusta adalah sebagai pangkal celaka, bukan modal sukses. Oleh karena itulah Bapak Ibu, maka itu hanya contoh sadilman, insya Allah teu aya pirakue aktivis masjid manipulasi data. Moal ya. Moal. Ieu mah contoh nama perusahaan gitu. Yang disebut membuat perusahaan fiktif. Benara. Entong kieu ari urusan agama mah cenah teu kenging dusta. Ari urusan dunia mah menang dusta, emang malaikatna beda. Maka perusahaan fiktif dahoyong tadi turun anggaran atau warek naon bisnis kudu aya perusahaan lamun teu make bendera moal jadi join bisnis dibuat naon PT angin ribut gitu Bu. Maka struktur perusahaan dibuat sampai kantorna diklaim imah batur nu bogana teh apaeun. Nah, itulah contoh moal sukses moal. Karena basisnya adalah dusta, maka perbuatan demikian disebutnya adalah ghusyun, penipuan dan kecurangan yang diharamkan oleh Allah. Gitulah maksudnya, bukan ayatnya yang salah, tapi menarik ayat ini untuk kasus ini tidak pas. Bisa dengan hadis dan ayat-ayat yang lain yang lebih pas. Perbuatan itu tidak benar. Begitu maksudnya.